Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirs Munarif dari Forum News Network. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili mantan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab tengah berlangsung, dan untuk swab Rumah Sakit UMI itu sudah menghadirkan saksi-saksi dan 2 kali saksi. Hari ini berlangsung sejumlah dokter di Rumah Sakit UMI dan Dr. Mercy yang dihadirkan. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu pengacara Habib Rizik Syihab, Mas Sugito Atmopawiro. Assalamualaikum, Mas Sugito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Her. Ya, saya membaca dan juga menyimak berbagai sidangan, tetapi tidak full ya, karena siaran langsungnya ini on off, tidak diberi fasilitas siaran live streaming seperti biasa. Anda dan beberapa pengacara mempersoalkan kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh para saksi. Ini ada perbedaan antara BAP dan juga kemudian saksi di persidangan. Apa saja catatan dari Anda? Jadi begini, bahwa yang pertama yang terkait dengan BAP Dr. Nirina. Ya. Nirina adalah dokter penanggung jawab pasien di DPJP, namanya DPJP. Jadi dia yang berinteraksi langsung selama 5 hari Habib Rizik itu dirawat di Rumah Sakit UMI. Tapi Dr. Nirina bukan bermaksud untuk menyampaikan sesuatu yang salah, bukan bermaksud itu. Tapi pada waktu itu perlu diketahui bahwa Dr. Hadiki yang dari Medical Emergency Rescue Committee itu menyerahkan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan antigennya beliau. Tapi Dr. Hadiki mencatatkan bahwa terkonfirmasi, tapi diterjemahkan oleh pihak dokter penanggung jawab pasien dari rumah sakit UMI Dr. Nirina seakan-akan positif. Jadi tadi diklarifikasi oleh Dr. Nirina bahwa pada waktu itu sebelum tanggal 8 Februari tahun 2021 itu yang terkait dengan antigen itu masih reaktif dan non reaktif. Jadi belum digunakan standar untuk menentukan positif dan negatifnya seorang pasien terkonfirmasi COVID-19. Nah, karena di dalam catatan BAP yang disampaikan oleh Dr. Nirina seakan-akan lebih positif COVID, tentunya itu akan merugikan Habib Rizik. Karena apa? Tanggal 28 November, Habib Rizik dirawat di Rumah Sakit UMI mulai tanggal 23 November, Selasa malam, Rabu dini hari lah. Dan pada waktu dalam proses selanjutnya, Habib Rizik itu kan merasa banyak hal yang gagal dalam konteks penanganan beliau ketika sedang ditangani oleh rumah sakit. Karena apa? Semua pihak memberikan berita hoax bahwa Habib Rizik terkapar, Habib Rizik menjerang sekarat, macam-macam. Akhirnya karena kondisi dia tertekan, maka dia ada fluktuatif kesehatannya. Tapi pada tanggal 28 hari Jumat, dia membuat klarifikasi bahwa kondisi dia sehat baik-baik saja. Padahal faktualnya itu Habib Rizik belum menerima hasil PCR. Dia baru diambil PCR-nya, sampel PCR-nya hari itu juga tanggal 28. Dan baru keluarnya tanggal 30 hari Senin. Nah, statement video yang disampaikan oleh Habib Rizik itu diperlihatkan ke para saksi bahwa seakan-akan Habib Rizik menyampaikan berita bohong yang memunculkan keonaran. Ini kan yang terkait dengan pasal yang dituduhkan. Faktanya itu belum keluar hasil PCR-nya. Nah, ini yang tadi digali banyak ganjilan-ganjilan. Karena begini, Mas Her. Jadi seseorang di BAP diperlihatkan video. Ya. Terus videonya diperlihat pada waktu pemeriksaan. Misalnya tanggal 18 Januari. Itu kan sudah cukup lama dari proses kejadian di BAP. Ini disebutkan ini loh, ada video Habib Rizik menyatakan sehat. Tiba-tiba juga ada berita atau kayak semacam surat kesehatan yang dikeluarkan bahwa Habib Rizik terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi tidak dikasih tahu bahwa videonya tanggal 28, konfirmasi COVID-nya tanggal 30. Nah, itu yang dianggap bohong. Yang itu tadi itu diklarifikasi oleh pihak saksi. Karena apa? Penyidik itu sepertinya memfait accompli terhadap statement beliau, terus diperlihatkan dengan hasil PCR. Kalau saat itu ada pembanding, tentunya orang mengatakan, oh berarti Habib Rizik tidak menyampaikan berita yang sebenarnya. Nah, prosesnya tidak berurutan.
Itu, oke. Ini sama Begitu. dengan waktu Habib Rizik Syihab yang berdebat keras dengan wali kota Bima Arya ya? Betul, betul. Jadi waktu berdebat Bima Arya termasuk mengenai proses pelaporan itu ketika hasil dari PCR-nya belum keluar. Ya. Jadi banyak kejanggalan yang saya meyakini kalau itu dalam proses hukum itu bersandar dengan fakta yang ada, insya Allah bertiga bebas. Habib Rizik, Habib Hanif maupun Dr. Latif. Oke, itu yang dokter. Kemarin perdebatan yang dengan bukan perdebatan, saya kira pemeriksaan Anda menanyakan soal BAP Kasatpol PP Kabupaten Bogor. Anda juga melihat itu yang sangat menarik menurut saya adalah apa ada pertemuan dan kemudian memutuskan bahwa itu merupakan soal pelanggaran pidana. Itu bagaimana ceritanya? Ya jadi begini, kalau yang Megamendung dalam sebuah pelaporan Kasatpol PP itu kan kepala bidang untuk penegakan hukum, dia yang Ya. melaporkan. Tapi dalam proses pelaporan untuk yang kasus Megamendung ada yang menarik. Itu kan tempus deliktinya. Itu kan di daerah Dok. Padahal Habib tidak pernah mengundang, Habib tidak pernah menyiapkan, tapi dia mendapatkan informasi dari Sekda. Ya. Nah, dari Sekda dia menyimpulkan sendiri bahwa Habib seakan-akan yang bagian dari yang tidak terpisahkan dalam proses berkumpulnya orang yang ada di Gadok. Nah, pada waktu pelaporan pun dia tidak membawa dua alat bukti yang cukup. Kalau yang terbiasa dalam pelaporan di kepolisian itu kan harus membawa dua alat bukti yang cukup, hanya sekedar foto-foto saja yang itu belum diklarifikasi secara detail. Seharusnya pihak penyidik itu kan harus ada evaluasi, mengatakan apakah ini layak untuk ditingkatkan penyidikan dan diterima. Dan yang lebih parah lagi, pelapor tidak menyebutkan pelapornya siapa. Padahal di dalam persidangan kan jelas terdakwanya Habib Rizik. Tapi di awal tidak menyebutkan perjalanannya sangat vulgar. Dan ini kedepannya pasti akan perlu ditanyakan ke saksi-saksi yang lainnya. Karena menurut saya bahwa perkara Habib Rizik itu bukan perkara berdiri sendiri yang terkait dengan protokol kesehatan, tapi adalah perkara-perkara yang terkait dengan sepak terjang Habib Rizik dan FPI dalam hal yang lain, tentunya dalam konteks politik. Ini yang makanya ketika ditutup-tutupi serapat apapun, kalau menyangkut mengenai masalah pembuktian hukum, itu beda dengan pembuktian yang terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Jadi kita harus bicara mengenai masalah saksi, fakta, data, dan hal-hal yang lainnya termasuk nanti ahli. Jadi kalau nanti ke depannya bisa kita meyakinkan dalam proses hukum di pengadilan dan kita juga punya bukti, punya saksi yang cukup kuat. Menurut saya baik yang Petamburan, baik yang Megamendung maupun yang Rumah Sakit Umi, khusus Rumah Sakit Umi sangat-sangat lemah. Oke, coba Anda bisa review sedikit poin apa yang membuat Anda yakin bahwa di Petamburan itu bisa bebas, di Megamendung bebas, dan kemudian di Umi juga bebas. Jadi kan begini, pasal ini kan menyangkut pasal penghasutan. Padahal ini permasalahan kan menyangkut mengenai masalah protokol kesehatan. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa lain berkumpulnya orang itu tidak ada yang dipidanakan dan Habib Rizik satu-satunya di Indonesia. Dan tadi ya juga yang menyangkut masalah rumah sakit itu yang terkait dengan pasien, terkait dengan dokter, yang terkait dengan rumah sakit juga satu-satunya. Baik yang terkait dengan berkumpulnya orang di Petamburan maupun di Megamendung terhadap orang lain yang berkumpul, tidak ada yang diproses secara pidana yang terkait dengan protokol kesehatan. Apalagi yang menyangkut mengenai rumah sakit Umi. Jadi pasal penghasutan terkait dengan pasal pidana umum yang disandingkan dengan pidana khusus yang terkait dengan protokol kesehatan tidak nyambung. Dan kami menyiapkan ahli, nanti ahli akan menjelaskan, sudah diskusi cukup panjang. Ini perkaranya sangat dipaksakan. Jadi kalau misalnya nanti kita itu menghadirkan ahli bahasa, menghadirkan ahli, insya Allah kita akan optimis bahwa dalam proses selanjutnya akan lebih mudah untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan Habib Rizik maupun pihak-pihak yang lainnya yang terkait dengan proses pidana sekarang ini adalah perkara yang sumir, perkara yang dipaksakan. Oke, ini kan saksi-saksi yang dihadirkan baru dari sisi jaksa gitu ya. Betul ya, sekarang baru tahap jaksa ya. Ya, oke. Kan logikanya, Mas Gito, harusnya saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa ini akan memberatkan dari terdakwa. Tapi dari evaluasi Anda sejauh ini, apakah memang semua saksi ini memberatkan terdakwa? Jadi begini, kalau misalnya
berdasarkan BAP dari saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, tentunya memberatkan terdakwa. Tentunya memberatkan terdakwa. Tapi kan kita mengelaborasi terhadap keterangan saksi yang ada. Dan kita juga mengkonfrontir yang terkait dengan keterangan dia di BAP. Terus bagaimana historikalnya, terus bagaimana kejadiannya sebenarnya dan dari pertanyaannya. Jadi akan kebaca. Jadi ketika menggali dari proses persidangan itu akan terbaca bahwa apakah itu disampaikan berdasarkan fakta atau tidak fakta, atau karena tekanan, karena pertanyaan jebakan, itu akan dibaca. Dan itu tadi yang terkait rumah sakit Umi sangat, bahkan orang mengatakan bahwa yang terkait dengan rumah sakit Umi yang saksi tadi itu bukan dari saksi dari jaksa penuntut umum, malah lebih cenderung seperti saksi dari terdakwa karena menguntungkan terdakwa. Ya. Oke. Jadi sejauh ini baru sampai tahapan saksi yang diajukan jaksa saja, Anda sebagai lawyer hakul yakin bahwa kalau dasarnya hanya pertimbangan hukum itu akan bebas gitu, Hakim? Pertimbangan hukum kami meyakini itu akan bebas. Tapi kan Mas Her, semua orang kan tahu bahwa yang terkait dengan perkara Habib Rizik kan sangat spesifik. Dengan perkara-perkara yang lainnya, hiruk pikuknya juga berbeda, hoaknya juga berbeda, hoknya juga berbeda. Jadi karena ini perkara yang dipaksakan, kalau misalnya objektivitas hakim itu bisa betul-betul dipegang, insya Allah bisa bebas. Tapi kalau misalnya ada tekanan, terus tidak objektif, ya kita hanya bisa mengatakan berdasarkan maksimal. Biarlah hakim yang akan memutuskan, semoga berdasarkan hati nurani dan berdasarkan fakta hukum yang ada, dia bisa mempertimbangkan secara objektif. Oke, ini banyak sebenarnya yang menyayangkan karena siaran live-nya dari pengadilan itu kan on off, dan juga sekarang source yang ada itu bukan source resmi, jadi kualitas kurang bagus gitu. Padahal kan sebenarnya selama ini ketika dakwaan, kemudian jawaban jaksa atas keberatan dari terdakwa juga disampaikan secara live. Ini apakah sudah ada upaya yang menyampaikan keberatan dari pengacara ke majelis hakim? Oh, kalau yang terkait dengan live streaming, yang terkait dengan peralatan yang bisa membantu untuk orang bisa melihatnya atau wartawan bisa hadir, itu sudah berkali-kali disampaikan. Tapi ya ini yang terjadi tidak sesuai dengan fakta. Hakim sebenarnya memberikan tapi dari pihak penjaga yang ada di depan kadang-kadang tidak berkoordinasi atau memang tidak tahu. Saya juga tidak mengerti. Kadang-kadang ada penghambatan yang akhirnya kita repot. Tapi kita sudah sampaikan dari masalah itu bahwa ini sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Jadi semua harus punya akses untuk bisa mengontrol. Karena ini bukan sidang yang terkait dengan perkara asusila yang tertutup. Seharusnya begitu. Tapi faktanya nanti saya tidak tahu juga, Mas Her, bahwa tiba-tiba nanti live streaming lagi. Saya khawatir bahwa live streaming itu akan digunakan kalau misalnya itu bukan terkait dengan hal-hal yang bisa menguntungkan Habib Rizik. Tapi kalau yang nanti menguntungkan Rizik seperti kemarin eksepsi, bagaimana ekspresi beliau dan bagaimana dia membela terhadap apa yang menjadi keyakinan dia pada waktu eksepsi, itu tidak live streaming. Makanya Habib Rizik kaget dan itu merugikan. Sementara waktu jawaban atas eksepsi oleh jaksa penuntut umum live streaming, dan itu kami sudah ingatkan ke majelis hakim. Saya harap bahwa terhadap perkara yang ini kalau memang dibuka dan terbuka umum dan bisa untuk live streaming, maka tidak boleh didiskriminasikan dari jaksa penuntut umum maupun dari pengacara. Jadi biar fair dan adil. Itu sudah disampaikan. Tapi nanti lihat perkembangannya, kalau misalnya itu nanti bisa live streaming, tentunya akan lebih bagus sehingga masyarakat luas, masyarakat umum maupun pers itu bisa mengontrol bahwa sidang ini memang betul-betul fair, adil, tidak dipaksakan dan tidak ada hal-hal lain yang bisa merugikan terdakwa. Oke, sekarang persoalan lebih pada kondisi psikologis dari Habib Rizik Syihab. Bagaimana Mas Gito tadi, saya sempat menonton karena ternyata Habib Rizik Syihab sempat mengucapkan selamat ulang tahun kepada salah satu dokter. Ini luar biasa juga. Saya kaget juga dalam situasi begini Habib Rizik Syihab masih punya perhatian begitu. Dan sebelumnya kalau tidak salah pada sidang kemarin beliau ditemui oleh Kiai Thoifur Mawardi dari Purworejo, yang salah satu kiai yang dikenal host gitu kalau dalam istilah NU ya. Saya kira begini, tadi itu kan kebetulan diinformasikan oleh hakim, kan KTP diperlihatkan. Jadi Dokter Nirina itu adalah dokter penanggung jawab pasti yang merawat langsung Habib Rizik selama 5 hari. Kebetulan dia ulang tahun, jadi pas waktu sebelum Habib Rizik menanyakan ke substansi yang terkait dengan perkara yang
Habib Rizik Hadapi, dia menanyakan selamat ulang tahun untuk Dr. Nirina, semoga tetap sehat. Itu ya, saya kira Habib Rizik sih menanggapi terhadap proses yang dihadapi itu dengan santai, tapi tetap tegas dalam konteks ketidakadilan. Bahwa mereka itu hanya dengan tugas, tapi kami meyakini bahwa proses hukum yang sekarang ini terjadi sama dengan proses-proses hukum yang sebelumnya terkait dengan Habib Rizik, penuh dengan ya intrik politik lah dalam bahasa saya. Karena kalau dengan konteks hukum saya kira semua orang paham seorang juga akan mudah untuk bisa meyakini, bisa membuktikan apa sih itu protokol kesehatan, apa sih yang bisa dipidanakan. Karena kan kita sudah membayar denda dan kita juga sudah mengakui salah terhadap pelanggaran ini. Ini kan pelanggaran, bukan tidak pidana. Tapi ini sudah terjadi, ya kita akan jalani sebagai risiko Habib Rizik yang selama ini menurut saya lebih oposan daripada partai politik yang ada di parlemen yang misalnya tidak sejalan dengan pemerintah. Oposan yang sangat kuat dan sangat gas dan menurut saya sangat diperhitungkan. Makanya treatment yang dilakukan terhadap kejadian yang Habib Rizik alami akhirnya adalah menggunakan kayak semacam ketentuan hukum yang harus dihadapi. Padahal itu menurut saya hanya kamuflase untuk menekan beliau, tapi beliau tidak merasa tertekan. Walaupun dia ditahan, Tatat juga ikut-ikutan ditahan, padahal dia sebagai orang yang membantu untuk merawatnya, dan FPI juga akhirnya dibubarkan. Ini resiko perjuangan yang dihadapi oleh Habib Rizik, dan Habib Rizik siap untuk berjuang dengan caranya, termasuk dalam proses hukum kita akan maksimalkan supaya bisa dibuktikan bahwa beliau tidak bersalah. Kalaupun misalnya nanti bersalah, kalau ada hal dalam pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta, tentunya nanti masyarakat yang akan menilai. Dan tentunya masyarakat akan mengatakan bahwa ini adalah politik, bukan mengenai masalah tindak pidana yang terkait penghasutan yang dituduhkan maupun pelanggaran protokol kesehatan. Karena untuk pelanggaran protokol kesehatan di seluruh Indonesia baru Habib Rizik yang dipidanakan. Ya, kalau kemarin itu setelah orang banyak kaget ketika Kiai Thoifur Mawardi datang, itu apa komentarnya Habib setelah ditemui oleh Kiai Thoifur? Habib Rizik merasa surprise. Itu beliau kan salah satu pemilik pondok pesantren di Purworejo dan dikenal juga dikenal orangnya tawadu, orangnya humble, dan Habib Rizik sangat surprise akhirnya saling mengucapkan saling mendukung dan akhirnya saling berdoa untuk saling menguatkan. Dan saya juga ada Kiai Thoifur Mawardi datang dan beliau saling tegur sapa dengan Habib Rizik. Ya, apa komentar beliau setelah bertemu dengan Kiai Thoifur? Ada yang disampaikan pada Anda misalnya atau pengacara lain? Tidak menyampaikan, tapi mengucapkan banyak terima kasih atas semuanya. Karena kan dia sangat dibatasi untuk berbicara dengan anaknya pun sebentar kalau ada anaknya yang ikut hadir dalam proses persidangan. Ya, oke. Jadi menurut saya adalah terdakwa yang sangat spesial. Baik lawyer maupun keluarga sangat terbatas untuk bisa komunikasi. Oke, terima kasih Mas Sugito. Sayang sekali nih Anda rupanya dalam perjalanan jadi suaranya sering on off, tapi mudah-mudahan masih tetap bisa ditangkap oleh pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa Mas Her?